Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini gue bersama mobil yang baru masuk ke Indonesia lagi nih, yaitu Geely EX5 gitu. Ya, kalau kalian tahu ya, Geely itu merupakan brand yang dulu pernah ada di Indonesia. Yang terkenal itu adalah Geely Panda, yang matanya tuh mirip mata panda gitu ya. Nah, sekarang dia masuk membawa mobil EV-nya, yaitu Geely EX5 ini. Dan dia baru masuk di awal tahun 2025 ini, satu CV. Dan menurut gue ini oke banget sih. Ini merupakan compact SUV yang dimana dia full elektrik, terus 5-seater juga. Mantap. Nah, sekarang kita lihat di bagian eksteriornya nih. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh Geely EX5 ini? Yuk, kita lihat. Mobil ini memiliki kapasitas listrik sekitar 130-an kilowatt lah ya. Dan juga memiliki tenaga sekitar 320 Nm. Wow, lumayan mantap lah ya. Dan ini dari 0 sampai 100, dia bisa ditempuh dengan sekitar 7 detikan saja. Ya, lumayan juga. Terus habis itu, mobil ini itu, Sobat CV, dia bisa AC dan juga DC. Jadi bisa fast charging dan juga slow charging tentunya. Dan untuk yang slow charging, dia bisa dicas sekitar 6 jam. Dari 10 sampai 80% kayak gitu ya. Dan untuk yang fast charging, dia bisa dicas hanya 20 menit saja. Dari 30 ke 100%. Mantap. Jadi kalau misal kita pakai fast charging, kita tinggal ngopi doang, kita tinggal ke toilet. Terus habis itu bersih-bersih, udah kelar. Ini udah penuh kembali. Mantap. Nah, kita lihat nih depannya ya. Depannya itu dia menggunakan lampu LED street doang gini. Terus habis itu dia ada lampu LED kayak LED 2 stack gitu ya. Di atas ada, di sini juga ada. Dia ini headlampnya kecil banget Sahabat Kompas TV. Cuman terang banget ya karena dia menggunakan sistem LED. Mantap. Oke, mungkin dari depan kayak gitu Sahabat Kompas TV. Nggak ada yang aneh-aneh juga. Tapi ada satu hal yang cukup mencuri perhatian gue, yaitu radarnya. Kalau di situ ada sensor-sensor dan kamera-kamera, berarti ini bisa dipastikan ada ADAS-nya gitu. Good job juga. Kira-kira harganya berapa? Nanti kita spill di akhir ya. Jadi tonton video ini sampai terakhir. Sekarang kita cek di bagian sampingnya. Yuk, ikutin gue. Nah, sekarang kita pindah ke sisi samping dari Geely EX5 ini, Sahabat Kompas TV. Yang pertama kita lihat yaitu bannya. Dia bannya memakai two-tone warna silver dan juga hitam, yang dimana dia full alloy, nggak ada plastik-plastikan sama sekali. Ini cakep banget sih. Ini kayaknya 20 inch ini. Oh, salah. Ternyata 18. Ring 18. Jadi 255, 55 ring 18. Cakep banget. Di sini lampunya, di sini spionnya ada lampunya dan juga ada kameranya. Berarti kalau di sini ada kameranya, kita berharap ada 360-nya juga. Oke, ntar kita cek lagi di dalam ya. Nah, terus yang gue suka lagi, di bagian handle pintunya dia memakai model yang atau rata dengan bodi ya. Jadi dia dicongkel gitu. Kalau misal terbuka dia langsung nyongkel, tinggal kita buka aja. Wah, ini seksi banget sih ini, Mam. Terus nutupnya smooth. Jelep gitu. Mantap. Nah, sekarang gua ada di bagian belakang dari Geely EX5 ini, Sahabat Kompas TV. Kalau kita di belakang, apa yang kita coba pertama? Yaitu terangnya. Kita coba sekarang, moment of truth. Tentu saja, dia sudah power tailgate. Wow, langsung ada contohnya. Dan di sini cukup lebar, Sahabat Kompas TV. Dia bisa membawa tas, bisa bawa koper, koper gede nih. Tapi koper, cabin size ya. Terus habis itu bisa buat keranjang-keranjang juga, keranjang buah juga di sini bisa dibawa sama Kompas TV. Ada raket juga. Jadi multifungsi ya, bisa bisa buat bawa barang yang cukup banyak. Dan emang kelihatan sih ini dimensinya cukup gede gitu. Mantap. Kita coba lagi ya. Nutupnya tidak begitu cepat, cuman ya oke, gitu. Nah, sekarang di sisi luarnya.
Ini lampunya juga langsung nyambung dari kiri ke kanan, Sobat TV. Terus habis itu di sini ada lampu ala-ala Porsche. Soalnya dia di sini kayak strip gini. Terus habis itu di atasnya dia ada spoiler juga, ada lampu remnya, terus ada apa namanya wiper belakang yang ini lebih baik ngumpet sih, cuman kayaknya nggak bisa ngumpet karena ada stop lamp ini. Jadi ya oke lah kalau ditaruh di luar juga, mantap. Terus di sini ada tulisannya mobilnya yaitu Geely EX5 gitu doang. Simple, terus habis itu nggak neko-neko, ya ini bagus, jadi clean gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek di bagian dalamnya. Ada sesuatu yang spesial di dalam mobil ini. Yuk, kita cek. Nah, sekarang gue udah ada di dalam mobil Geely EX5 ini. Wow. Dan dia langsung diatur posisinya nih Sobat TV. Jadi kalau kayak kita pas masuk, mungkin dikasih space buat kita masuk gitu ya. Terus pas kita udah masuk, dia langsung di-adjust. Wow, mantep banget. Terus habis itu, yang pertama gue rasain pas masuk, ini kabinnya cukup luas dan yang mencuri perhatian yaitu layar yang ada di tengah ini Sobat TV. Ini gede banget sih ya. Dan yang kayak gue lihat tadi, karena tadi ada kamera ya di spion, dia udah bisa 360 kamera. Mantap. Terus habis itu Sobat TV, gue tunjukin ke kalian apa yang spesial tadi ya. Kita close. Kita bisa main game di dalam mobil, Sobat TV. Lihat tuh. Tuh. Ini kalau kalian mungkin ngajak anak kalian, terus anak kalian gabut, nangis, rewel, bisa kalian bukain game ini nih saat TV. Tuh, ya memang harus install dulu ya, cuman it's okay, gampang banget kok. Ya ini kayak tablet gitu lah ya, cuman sayangnya nggak bisa dilepas. Ini kalau misal bisa dilepas lagi, lebih cakep lagi nih. Cakep. Ini fitur yang unik sih dari Geely EX5 ini saat TV. Terus mobil ini juga tidak ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dia masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Carbit Link. Di mana ini adalah fitur yang dulu digunakan oleh Neta, yaitu menurut gua masih sedikit ribet ya karena dia harus mendownload dulu aplikasinya Carbit Link-nya di Android atau di iOS. Tapi ya gimana lagi? Mungkin itu sih sesuatu yang harus di-upgrade dari mobil ini yaitu Android Auto dan juga Apple CarPlay. Karena itu menurut gue sekarang penting banget ya adanya fitur itu. Mantap. Terus yang istimewanya lagi Sobat TV dari Geely EX5 ini, di kursi penumpang ini dia ada sound yang keluar dari headrest-nya nih. Kalau driver nggak ada. Jadi dia menambah kayak kesan yang bisa mendengarkan musik secara enak lah gitu. Dekat dengan kuping seperti itu. Dan juga di sini untuk penumpang depan dan juga driver dia ada masasnya. Jadi ini gue sambil dipijet nih Sobat TV, mantap. Dan kalau misal di tengah ada layar yang gede banget, di depan depan pengemudi juga ada layar yang cukup panjang. Ini digunakan untuk menggantikan speedometer lah ya. Jadi dia menggunakan speedometer yang digital atau elektronik kayak gitu. Dan juga kita pindah ke bawahnya, ke setirnya ini dia flat top dan juga flat bottom nih Sobat TV. Terus di sini ada pengaturan untuk suara, untuk cruise control, dan ini ala-ala Eropa lagi-lagi ya, mobil-mobil baru tuh sekarang kayak agak ke Eropa-Eropaan ya. Dia menggunakan lampu sen dan juga lampu untuk pengaturan lampunya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan dia untuk mengatur transmisinya. Ada P, R, N dan juga D. Ya oke lah ya, tapi kalau misal untuk orang-orang Asia atau orang-orang yang biasa mengemudikan mobil yang common, ini mungkin perlu pembiasaan lagi. Karena ya biasanya ini di sini untuk ngesen, ini untuk masukin transmisi gitu. Dan di sini materialnya empuk semua, soft touch, ini soft touch juga, ini juga. Sampai sini Sobat TV, ini empuk semua. Terus dia di sini ada speaker yang gua kira awalnya ini adalah Harman Kardon, ternyata Fly Me Sound. Jadi ini sound system yang mirip sama Harman Kardon logonya ya.
Terus kita pindah ke bagian atasnya nih Sobat TV. Di atasnya dia ada panoramic sunroof. Di belakangnya panoramic, di atasnya sunroof. Dan cara membukanya dia tidak ada di sini, dia ada di monitor lagi. Tuh, itu untuk menutup si tirainya, untuk menutup panoramik dan juga sunroofnya. Udah, kita buka lagi. Tapi cukup responsif ya. Pas gua turunin, gua ke atasin dia langsung ngebuka juga. Ya meskipun lagi-lagi nggak seindah atau semudah tombol fisik, cuman ini oke lah, lumayan lah ya. Dan ini pembukaannya cukup lebar ya, daripada sunroof di mobil-mobil yang lainnya. Ini cukup lebar banget nih. Orang dewasa aja ini bisa masuk dengan mudahnya. Dan di sini juga ada animasinya Sobat TV. Dia kayak mau nutup tuh ada animasinya. Dia lagi nutup juga. Oke, di depan emang fiturnya futuristis banget, cakep banget, dan ini emang urban banget sih menurut gue. Sekarang kita cek di baris kedua. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh Geely EX5 ini? Yuk, ikutin gue ke baris kedua. Nah, sekarang kita udah ada di bagian atau baris kedua dari Geely EX5 ini nih, sahabat Kompas TV. Nah, yang gua rasain pertama ini kabinnya terasa lebar ya, Sobat TV. Terus habis itu di atasnya karena ada panoramic sunroof, jadi terlihat luas banget kayak gitu. Dan emang luas. Dan di headroom gue ini sekitar ya ada sejengkal lah ya dari kepala gue gitu. Terus habis itu duduknya juga ini paha tersangga dengan baik, dia nggak yang ngangkat gitu, Sobat TV. Terus di sini legroomnya juga aman banget gitu. Oke. Dan yang gue suka ini kalau duduk di belakang, ini kaki bisa masuk ke kursi bagian depan. Nih, mantep nggak tuh? Colok-colokan di belakang ada 2 buah port Type-C dan juga Type-A nih Sobat TV. Jadi dia kalau misal kalian di belakang, kalian butuh ngecharge, kalian nggak perlu rebutan dengan penumpang di depan. Di belakang udah punya sendiri, Type-C dan juga Type-A. Mantap. Terus di atasnya ada 2 buah lower AC yang bisa dibuka dan juga ditutup. Kalau untuk suhunya dia ngikut di pengaturan driver depan gitu. Oke. Dan ini empuk juga, dan sayangnya di bagian belakang dia nggak ada masasnya. Yang ada masasnya cuma di bagian depan saja gitu. Mantap. Terus kalau kalian pakai ini 4 orang doang, kita bisa gunakan di tengah ini sebagai armrest. Wow. Kiri kanan ada armrestnya, jadi mantap kayak gitu. Dan juga ini door trimnya empuk semua. Terus yang spesial juga ini dia udah auto power window, naik dan juga turunnya. Jadi nggak cuma naik atau turun, naik turunnya dia auto semua. Mantap. Cuman sayangnya ini nggak bisa di reclining ke belakang nih Sobat TV. Ini udah mentok segini aja, dan ya menurut gue ini udah cukup rebah ya, untuk perjalanan jauh pun juga nyaman. Oke. Yang gue suka ini lebar banget sih. Terus nyaman juga, kursinya juga pas, nggak terlalu empuk, nggak terlalu stiff. Jadi ya oke. Nah, Sobat TV, tadi review gue tentang Geely EX5 ini gimana? Mantap banget kan? Nah, Sobat TV, sekarang informasi yang kalian tunggu nih, yaitu informasi harganya. Nah, jadi Geely EX5 ini ada 2 tipe, yang Pro dan juga yang Max. Kalau untuk yang Pro, dia dibanderol sekitar 475 juta rupiah on the road. Dan yang Max, dia dibanderol dengan harga 515 juta rupiah on the road. Dan harga tersebut juga berpengaruh di range-nya atau jaraknya. Tapi emang dikit sih, terpautnya cuma 5 km doang perbedaannya ya. Yang di Pro dia di 490 km, untuk yang Max dia di 495 km. Jadi menurut gua mantap. Jadi kalau range-nya di 400-an, berarti dia siap untuk dibawa ke luar kota. Gitu, mantap. Dan juga bisa fast charging juga kan, berarti kita misal berhenti di rest area, kita mau istirahat, sambil ngecharge, penuh langsung jalan lagi. Mantap nggak tuh? Nah, Sobat TV, mungkin segitu dulu video dari gue nih, Sobat TV. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow sosmednya di ranger.auto. Ada di Instagram dan juga TikTok. Dan segitu dulu dari gue Rengga, gue cabut. Ciao!